Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atul Ananta Fazila dengan NIM C1L02309. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berorientasi aktivitas pada siswa. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berorientasi aktivitas pada siswa. Menurut Risman, pembelajaran ini itu aktivitas yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang subjeknya itu siswa. Jadi di sini pendekatan ini untuk menunjang kreativitas siswa agar lebih ditingkatkan lagi, dan juga pembelajaran itu bisa menggunakan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Jadi di sini guru itu hanya menjadi alat atau membantu siswanya jika kesusahan saja. Jadi di sini tuh pembelajaran ini full dilakukan oleh siswa itu sendiri untuk menunjang minat dan bakat yang ingin dia kembangkan. Lalu baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada strategi PBAS. Nah, strategi PBAS di sini kami akan memaparkan 6 poin. Yang pertama itu problem based learning, yaitu berbasis studi kasus yang nantinya akan diselesaikan oleh peserta didik untuk mencapai solusi-solusi yang diberikan dari pemikiran kritis siswa. Nah, diharapkannya siswa mampu berpikir secara logistik dan juga kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu ada project based learning yang tertuju pada proyek-proyek yang nantinya akan diselesaikan siswa melalui observasi, penelitian, atau analisa yang nantinya akan menentukan hasil akhir, yaitu berupa laporan. Lalu ada kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini tuh bisa berbentuk tim. Jadi antara tim yang skalanya kecil maupun skalanya besar. Mungkin kolaboratif ini juga sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolahan yang ada sekarang kayak gitu. Lalu ada flipped classroom. Nah, ini tuh bisa berbagai macam jenisnya. Contoh mungkin beberapa sekolahan menerapkan outing class atau belajar di luar kelas, seperti misalkan ke museum untuk menunjang mata pelajaran tertentu. Lalu ada juga yang penggabungan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya untuk belajar bersama, misalkan menonton video yang relevan untuk mata pelajaran tertentu. Lalu ada experiential learning, yaitu berbasis pengalaman. Lalu yang terakhir yaitu ada gamification. Gamification ini adalah bentuk pembelajaran yang notabene itu menyenangkan atau berbasis games. Jadi games ini juga nanti bisa berbentuk assessment untuk penilaian siswa selama pembelajaran. Mungkin bisa berupa quizzes atau game-game berbentuk tim ataupun kelompok yang dimodifikasi peserta didik dijadikan sebuah game untuk mencapai pembelajaran tertentu. Mungkin itu saja strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai pembelajaran berorientasi kepada siswa. konsep dari PBAS sendiri itu adalah untuk meningkatkan aktivitas fisik, mental, emosional, dan aktivitas intelektual siswa itu sendiri. Jadi oleh karena itu tuh PBAS dapat diamati tidak hanya pada aktivitas fisik, tetapi juga pada aktivitas mental dan intelektual secara khusus. Sebagai dari PBAS itu sendiri adalah seimbang, jadi antara intelektual, emosional, serta aktivitas fisik, mental, dan itu harus seimbang. Dengan adanya ini sesuatu bisa melatih daya pikir dan juga siswa ini seberapa paham sih tentang materi yang dipelajari. Jadi belajar ini tuh siswa itu bisa menganalisis, memahami, dan juga menjelaskan materi yang akan dipelajarinya. Jadi hasil belajar ini harus bisa paham apa yang dipelajari dan apa materi yang ingin dijelaskannya. Lalu tujuan dari PBAS sendiri itu yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermanfaat. Jadi di sini tuh siswa tuh bisa lebih paham apa yang dipelajari. Jadi kan kalau misal guru yang menjelaskan itu kan kita
bingung ya, dan kadang kita tuh nggak mendengarkan. Nah, dari PBS sendiri itu siswa bisa lebih paham karena sesuatu yang menjelaskan di depan, bukan gurunya. Jadi di sini tuh siswa bisa lebih memaknai apa yang dia pelajari dan bisa lebih paham apa yang dipelajarinya. Lalu yang kedua ada mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, di sini tuh seperti saya tadi bilang kan, siswa itu bisa mengembangkan minat dan bakat yang ingin siswa lakukan. Nah, di sini tuh misalnya minat dari siswa itu sendiri itu public speaking, nah atau ingin public speaking itu kan. Nah, dari public speaking ini mereka tuh bisa menjelaskan di depan dan mereka tuh bisa lebih paham dan mereka tuh bisa melatih public speaking yang mereka minati itu. Jadi dari PBS sendiri ini memang tujuannya untuk meningkatkan siswa itu memiliki intelektual yang lebih tinggi dan memiliki kreativitas yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari PBS ini sendiri. Dan PBS ini itu merupakan pendekatan yang sangat cocok untuk dikembangkan di masa depan agar siswa ini lebih memaknai apa yang dipelajarinya itu sendiri. Seperti itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya ada peran guru dalam implementasi PBAS atau pembelajaran berorientasi aktivitas oleh siswa. Peran guru ini kita bagi menjadi 6. Yang pertama adalah mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Artinya, tujuan pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh guru saja, akan tetapi diharapkan siswa pun terlibat dalam menentukan dan memutuskan atau merumuskannya. Kemudian yang kedua, ada menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Yang ini artinya tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru, akan tetapi melibatkan siswa. Hal ini penting dilakukan untuk memupuk tanggung jawab siswa. Biasanya manakala siswa terlibat dalam menentukan jenis tugas dan batas akhir penyelesaian, siswa akan lebih bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, ada memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Dengan pemberitahuan rencana pembelajaran, maka siswa akan semakin paham apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan kreatif. Yang keempat, ada memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Guru perlu menyadari bahwa siswa memiliki kemampuan yang sangat beragam. Oleh karena keragaman itu, guru perlu melakukan kontrol terhadap siswa untuk melayani setiap siswa, terutama siswa yang dianggap lambat dalam belajar. Yang kelima, ada memberikan motivasi, yaitu dorongan untuk siswa untuk belajar, membimbing, dan lain sebagainya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Dalam PBAS, pertanyaan tidak semata-mata untuk menguji atau mengukur kemampuan siswa saja, akan tetapi lebih dari itu. Melalui pernyataan, guru dapat mendorong agar siswa termotivasi untuk belajar, dan melalui pertanyaan, guru dapat membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Dalam implementasi PBAS, guru tidak menyimpulkan sendiri pokok pembahasan yang dipelajari. Itu dia 6 dari peran guru dalam PBAS. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi PBAS. Yang pertama ada guru. Yang pertama ada kemampuan guru, yaitu kemampuan yang berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran PBAS. Guru harus kreatif, inovatif, mampu merancang pembelajaran sesuai minat siswa, menggunakan media dan evaluasi yang tepat, serta menguasai keterampilan mengajar dan model pembelajaran modern seperti inquiry dan discovery learning. Yang kedua ada sikap dan profesional guru, yaitu tercermin dalam motivasi tinggi untuk mencapai hasil optimal. Guru profesional terus belajar dan meningkatkan keterampilannya dengan mencari sumber belajar dan mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan webinar. Terus yang ketiga ada pendidikan dan pengalaman guru. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru sangat mempengaruhi implementasi PBAS. Pendidikan tinggi memberikan wawasan luas tentang psikologi anak, lingkungan belajar, dan metode pembelajaran.
Pengalaman belajar yang banyak membantu guru lebih memahami proses pembelajaran secara mendalam. Faktor yang kedua yaitu ada sarana prasarana, yaitu seperti ruang kelas, media, dan sumber belajar. Lalu faktor yang ketiga ada lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar baik fisik maupun psikologis mempengaruhi keberhasilan pembelajaran PPAS. Lingkungan fisik mencakup kondisi sekolah seperti jumlah kelas dan lokasi, sedangkan lingkungan psikologis mencakup hubungan sosial di sekolah seperti keharmonisan antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Saya, Arya Jatilaksana, dengan NIM belakang 062, akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok kami. Materi yang selanjutnya yaitu study case. Studi case yang kelompok kami angkat yaitu studi case peranan strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau disingkat PBAS terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA 1 Negeri Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen yang bertujuan untuk pertama, memperoleh informasi mengenai hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA 1 SMA Negeri 1 Bantaeng setelah diajar dengan strategi PPAS atau pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bantaeng telah mencapai standar KKM atau belum sesudah ajar dengan strategi PPAS. Subjek populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bantaeng tahun ajaran 2010-2011 sebanyak 127 siswa dengan sampel sebanyak 31 siswa yang ditentukan melalui acak kelas. Desain penelitian yang digunakan adalah one shot study case. Hipotesis penelitian adalah hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bantaeng telah mencapai standar KKM setelah diajar dengan strategi PPAS. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar fisika yang memenuhi kriteria valid dengan reliabilitas 0,883 sebanyak 32 butir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan statistik inferensif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil belajar fisika siswa setelah diajar dengan strategi PPAS sebesar 22,08 dan standar deviasinya 1,36. Hasil inferensial menunjukkan bahwa hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bantaeng menunjukkan yang telah diajar dengan strategi PPAS menunjukkan telah mencapai nilai standar minimal. Lalu kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu PPAS atau pembelajaran berorientasi aktivitas siswa mendorong kreativitas dan berpikir kritis sekaligus membantu siswa menyerap materi dengan lebih baik. Hal ini membantu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dari segi hasil pembelajaran, PPAS tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pengembangan sikap dan keterampilan pada siswa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.